Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri. Saya dari kelompok 3 Akuntansi Keperlakuan AK17J. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas makalah kelompok saya, yaitu aspek keperlakuan dari desentralisasi dan evaluasi kinerja. Jadi yang pertama itu adalah pengertian desentralisasi. Desentralisasi merupakan pemberian atau pendelegasian wewenang kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam sebuah organisasi untuk menentukan kebijakan serta membuat keputusan. Jadi desentralisasi ini sangat bermanfaat atau banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan sekarang karena dapat meningkatkan efektivitas sebuah perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu lingkungan sebagai faktor penentu desentralisasi. Jadi adapun hal-hal yang membuat desentralisasi itu sangat dibutuhkan. Yang pertama yaitu memberikan kebebasan kepada manajemen puncak untuk menentukan strategi-strategi jangka panjang. Jadi manajemen puncak di sini hanya fokus untuk masalah-masalah strategi jangka panjang perusahaan dan tidak mengurusi terkait masalah dengan operasi perusahaan itu sendiri, karena akan diurusi oleh manajemen level bawah. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan atau organisasi dapat memberikan respon yang cepat terhadap permasalahan yang ada di perusahaan, karena manajemen level bawah akan lebih cepat mengetahui permasalahan tersebut tanpa harus melapor ke manajemen puncak. Jadi di sini fungsi desentralisasi itu sangat penting karena responnya terhadap permasalahan itu sangat cepat. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan dasar pelatihan yang baik kepada manajemen puncak di masa depan. Jadi hal-hal yang terkait dengan permasalahan perusahaan tadi itu akan dijadikan oleh perusahaan sebagai dasar untuk bagaimana manajemen puncak dapat menentukan strategi-strategi jangka panjang perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu memilih struktur. Jadi dalam pemilihan struktur dalam desentralisasi ada dua keputusan inti. Yang pertama yaitu pembagian tugas atau keputusan. Jadi pembagian tugas keputusan ini contohnya meliputi pembagian fungsi-fungsi dalam organisasi seperti fungsi pemasaran, fungsi keuangan, dan fungsi produksi. Jadi tujuan dari pembagian fungsi-fungsi ini agar supaya bagaimana efektivitas dalam perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu merencanakan akuntabilitas sumber daya. Seperti yang kita ketahui bahwa akuntansi sumber daya yang dikenal yaitu pusat biaya, pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat investasi. Jadi terkadang kriteria keperlakuan yaitu tujuannya yaitu untuk membentuk struktur dalam suatu organisasi. Jadi terdapat kekeliruan biasanya karena dicampur adukan antara teori dan praktek dalam pembagian tugas ini atau dalam akuntabilitas sumber daya dalam perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu keunggulan serta kelemahan dari desentralisasi. Jadi desentralisasi juga ini mempunyai keunggulan serta kelemahannya. Jadi adapun keunggulannya yang pertama yaitu manajemen puncak bisa fokus pada strategi atau pembuatan keputusan yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu manajemen level bawah atau manajer level bawah itu bisa mendapatkan pengalaman dalam membuat keputusan. Kemudian yang ketiga itu karena manajemen atau manajer level bawah itu mendapatkan informasi yang lebih rinci, maka dalam menentukan keputusan itu akan bisa lebih cepat. Kemudian kelemahan dari desentralisasi yaitu yang pertama manajemen level bawah mungkin dalam membuat keputusan itu tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh manajemen puncak atau manajemen level atas. Kemudian yang kedua yaitu kurangnya koordinasi antara manajemen level bawah dengan manajemen puncak. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen level bawah mungkin mempunyai tujuan yang berbeda dengan perusahaan karena mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan apa yang perusahaan inginkan.
Yang kelima yaitu pengembangan anggaran dasar. Jadi dalam desentralisasi ada beberapa poin dalam pengembangan anggaran dasar. Yang pertama yaitu pendelegasian aktivitas. Jadi pendelegasian aktivitas ini sangat penting dalam desentralisasi. Jadi penentuan aktivitas itu harus didelegasikan kepada subunit, kemudian pengendaliannya itu harus bersifat sentral atau terpusat. Jadi pengendalian yang bersifat sentral ini dapat membuat keputusan yang strategis. Kemudian yang kedua yaitu penerapan atau menerapkan norma-norma keperlakuan. Jadi norma-norma dalam keperlakuan itu harus ditetapkan dalam anggaran dasar. Yang pertama normanya yaitu sosialisasi, spesialisasi, kemudian standarisasi dan formalisasi. Jadi ada 4 norma di sini dalam norma-norma keperlakuan. Kemudian yang ketiga yaitu klarifikasi hubungan antar unit. Jadi klarifikasi hubungan antar unit ini sangat penting dalam desentralisasi, karena hubungan antar unit yang artinya saling berkaitan, ya hubungan yang mempunyai hubungan yang kuat itu dapat membuat perusahaan itu bisa maksimal, artinya efektivitas perusahaan itu bisa meningkat. Kemudian selanjutnya yaitu pendekatan kompetitif dan pendekatan kolaboratif. Jadi pendekatan kompetitif ini menekankan pada mekanisme pasar untuk menguasai pasar eksternal dan serta internal yang fiktif. Artinya pendekatan kompetitif ini menekankan pada persaingan perusahaan dalam dunia pasar. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif ini menekankan pada kerjasama antar individu sebagai sebuah tim sesuai dengan aturan yang ada tanpa melanggar satupun. Ya, itulah beberapa poin penting dari pengembangan anggaran dasar dalam desentralisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusriani NIM 1057311137017 akan menjelaskan tentang definisi, tujuan, dan manfaat penilaian kerja. 1. Definisi evaluasi kinerja. Penilaian kinerja merupakan pendapat yang bersifat evaluatif atas sifat perilaku seseorang atau prestasi sebagai dasar untuk keputusan dan rencana pengembangan personal. Evaluasi kinerja disebut juga perform evaluation atau perform appraisal. Appraisal berasal dari kata appraisal yang berarti memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi, atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dan memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja, sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi kinerja merupakan suatu proses penilaian kinerja aparatur yang dilakukan untuk melihat tanggung jawab pekerjaannya setiap hari, apakah terjadi peningkatan atau penurunan, sehingga pemimpin bisa memberikan suatu motivasi penunjang untuk melihat kinerja aparatur ke depannya. Evaluasi kinerja ini harus sering dilakukan agar masalah yang dihadapi dapat dicari jalan keluar yang baik. Tujuan evaluasi kinerja. Tujuan utama evaluasi kinerja adalah memotivasi para karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan agar para karyawan mematuhi standar perilaku yang telah ditentukan sehingga tindakan dan hasil pekerjaan menjadi lebih baik. Manfaat evaluasi kinerja.
yaitu satu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan. Kedua, membantu mengambil keputusan. Ketiga, mengidentifikasi kriteria kebutuhan pelatihan. Keempat, memberikan umpan balik kepada karyawan tentang bagaimana atasan melihat kinerja mereka. Terakhir, menjadi dasar untuk pemberian hadiah dan hukuman. Selanjutnya, motivasi sebagai alat promosi efisiensi dan profesional. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai merupakan suatu tindakan untuk mendorong individu bertingkah laku dan mencapai tujuan. Dorongan tersebut terdiri dari dua komponen, yaitu arah perilaku kerja kerja untuk mencapai tujuan, dan kekuatan perilaku sebagai kuat usaha individu dalam bekerja. Motivasi ini meliputi perasaan unik, pikiran dan pengalaman masa lalu yang merupakan bagian dari hubungan internal dan eksternal perusahaan. Dua hal yang berkaitan antara motivasi kinerja atau performance adalah ketersediaan atau motivasi pegawai untuk bekerja, yang menimbulkan usaha karyawan dan kemampuan karyawan untuk melaksanakannya. Teori harapan dalam kurung expectancy theory menyatakan bahwa perilaku ini dipengaruhi oleh upaya untuk mencapai kepuasan pribadi. Hal ini terdapat tiga hal yang harus diperhatikan. Satu, hubungan usaha yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan kinerja. Kedua, hubungan kinerja dengan hasil yang didapatkan. Ketiga, hubungan antara hasil yang diharapkan dengan tujuan pribadi. Selanjutnya, materi tentang pengaruh penghargaan terhadap perilaku. Dalam konsep manajemen, reward merupakan salah satu alat peningkatan motivasi para pegawai. Metode ini bisa menstimulus tim untuk melakukan suatu perbuatan yang positif secara berulang-ulang. Ada 3 cara untuk membentuk perilaku yang bekerja di organisasi, yaitu satu, penguatan positif, yaitu respon dari perilaku yang diharapkan dapat membantu suatu yang baik. Bentuk-bentuk penguatan positif berupa hadiah, misalnya bonus, kado, dan lain-lain. Perilaku, misalnya senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol. Atau penghargaan, misalnya karyawan teladan, karyawan berprestasi, dan lain-lain. Kedua, penguatan negatif, yaitu perilaku yang diharapkan dapat dirangsang dengan mengeliminasi sesuatu yang tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan positif negatif antara lain menunda, tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku tidak senang, misalnya menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Ketiga, hukuman, yaitu cara umum untuk memperbaiki perilaku yang tidak diinginkan. Tujuan dari metode ini intinya adalah untuk memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Itulah pemaparan materi saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya Nurul Insani. Saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yakni bagian I, langkah-langkah evaluasi kinerja dalam aspek keperilakuan. Tahap persiapan. 1. Penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab. Ada 3 hal yang berkaitan dengan penentuan daerah pertanggungjawaban dan manajer yang bertanggung jawab, antara lain: A. Kriteria penetapan tanggung jawab. Pertanggungjawaban harus konsisten dengan wewenang manajer terhadap pendapatan dan atau biaya. Definisi pertanggungjawaban harus akurat dan adil. Untuk meningkatkan pengendalian operasi, area pertanggungjawaban yang ditugaskan harus mampu mengukur efisiensi dan efektivitas operasional dan pemenuhan tugas yang spesifik. Kriteria penilaian kinerja yang dipilih harus sesuai dengan bidang pertanggungjawaban yang diberikan. B. Tipe pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu unit organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat dipandang sebagai suatu sistem yang mengolah masukan menjadi keluaran. C. Karakteristik pusat pertanggungjawaban. Penetapan kriteria yang dipakai untuk mengukur kinerja manajemen puncak harus memperoleh jaminan bahwa setiap manajer bertindak sesuai dengan sasaran perusahaan. Untuk mewujudkan hal ini, harus terdapat kesesuaian antara sasaran organisasi dengan sasaran manajer secara individual. Kesesuaian sasaran dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan untuk menilai kinerja manajer, karena penilaian kinerja memaksa setiap manajer tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan dalam kinerja kriteria. 2. Penetapan kriteria pengukuran kinerja. Dalam menetapkan kriteria kinerja manajer, berbagai faktor berikut ini perlu dipertimbangkan. A. Dapat diukur atau tidaknya kriteria. B. Rentang waktu, sumber daya, dan biaya. C. Bobot yang dipertimbangkan atas kriteria. 3. Pengukuran kinerja sesungguhnya dengan sasaran. Setelah seorang manajer ditetapkan bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenangnya, dan ditetapkan pula kriteria dalam menjalankan bagian atau dalam melaksanakan aktivitasnya, langkah berikutnya dalam penilaian kinerja adalah melakukan pengukuran hasil sesungguhnya sebagai bagian atau aktivitas yang menjadi daerah wewenang manajer tersebut. Tahap penilaian. 1. Perbandingan kinerja sesungguhnya dengan tujuan yang telah ditentukan. Laporan kinerja berisi unsur terkendali dan unsur tidak terkendali yang disajikan secara terpisah, sehingga manajer yang bertanggung jawab atas kinerja dapat dimintai pertanggungjawaban atas unsur-unsur yang dikendalikan olehnya. Penyajian laporan kinerja sebaiknya memperhatikan kemampuan penerima dalam memahami laporan tersebut. 2. Menentukan penyebab terjadinya varians yang tidak menguntungkan. Tahap akhir dari penilaian kinerja adalah tindakan koreksi untuk menegakkan perilaku tertentu di dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sasaran yang dicapai dengan menggunakan perilaku tidak seperti yang diinginkan bukan merupakan tujuan penilaian kinerja. Perilaku merupakan tindakan orang untuk memproduksi hasil. J. Aspek perilaku dari penilaian kinerja yang menggunakan informasi akuntansi. Informasi akuntansi mencerminkan nilai sumber daya yang diperoleh oleh perusahaan dari bisnisnya dan yang dikorbankan oleh para manajer untuk menjalankan aktivitas bisnis perusahaan. Beberapa faktor yang mempengaruhi: A. Hubungan antara struktur organisasi dengan struktur laporan keuangan. B. Tingkat partisipasi dan penetapan standar. C. Tingkat pemahaman manajemen terhadap informasi akuntansi dan sistem akuntansi. Demikianlah pemaparan kami dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.